Sobat Jejak Nusantara, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast tentang jejak perjuangan. Jejak perjuangan di mana nih? Yaitu di Maluku. Yaitu membahas tentang tempat kelahiran para pahlawan hebat, kaya akar rempah, dan juga menjadi saksi perjuangan rakyat melawan penjajah. Pada kesempatan kali ini, kita ditemani oleh dua narasumber nih, yaitu Halo sobat, aku Sigel dan bersama rekan saya Devina. di segmen kali ini kita akan membahas sejarah Maluku nih. Oke, pada segmen kali ini kita akan membahas nih latar belakang perang di Maluku. Dimulai dari Sky, bisa gak sih ceritain sedikit kenapa Maluku jadi tempat penting di masa penjajahan? Oh bisa banget dong, karena Maluku punya rempah-rempah nih Devina. Sejak abad ke-16, contohnya seperti pala dan cengkeh. Dari Maluku itu jadi rebutan bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, dan Eropa. Mereka datang awalnya hanya ingin berdagang, tetapi ujung-ujungnya mereka ingin menguasai. Benar, bahkan VOC, perusahaan dagang Belanda bikin aturan ketat. Rakyat Maluku harus jual rempah ke VOC dengan harga rendah. Kalau melanggar bisa dihukum. Bayangin betapa kerasnya hidup saat itu. Baiklah, pada segmen berikutnya kita akan membahas tokoh-tokoh perjuangan. Siapa saja sih tokoh-tokoh besar dari Maluku yang memimpin penjajahan? Tokoh yang paling terkenal tentu saja Kapitan Patimura atau yang bisa kita kenal dengan Thomas Mutulesi. Dia mantan tentara Inggris yang akhirnya memimpin rakyat Saparua melawan Belanda di tahun 1817. Dan jangan lupakan Marta Christina Tiahu, pahlawan perempuan yang ikut berjuang sejak remaja. Dia bahkan ikut bertempur langsung di medan perang loh. Betul, ada juga tokoh-tokoh lokal lain seperti Kapitan Ulu Paha dan Antoni Rebok yang memimpin perlawanan di daerah lain. Pada segmen selanjutnya, kita akan membahas jenis perang. Nah, kalau soal strategi nih, jenis perang seperti apa yang dilakukan para pejuang untuk melakukan perlawanan atau untuk melawan? Mereka pakai taktik perang rakyat dan gerilya. Mereka menyerang pos-pos Belanda seperti Benteng Dustet di Saparua. Serangan dilakukan cepat dan terkoordinasi. Rakyat biasanya juga ikut, bukan hanya pasukan resmi. Jadi semangatnya benar-benar menyebar. Nah, pada segmen selanjutnya nih, itu tentang akhir perang. Dari perjuangan mereka yang sangat luar biasa, kita perlu tahu bagaimana sih hasil akhirnya. Sayangnya karena pelengkapan senjata kalah jauh, perjuangan itu akhirnya gagal. Dan Kapitan Patimura ditangkap dan dihukum gantung pada 16 Desember 1817. Sedih ya, Marta Christina Tiahahu juga wafat dalam perjalanan ke pengasingan di Jawa. Tapi perjuangan mereka nggak sia-sia, jadi simbol perlawanan nasional loh. Dan perjuangan mereka jadi inspirasi bagi pahlawan di wilayah lain. Bahkan sekarang mereka dikenal sebagai pahlawan nasional. Nah, pada segmen akhir nih, kita akan membahas dampak perang di Maluku. Apa dampak dari perang ini bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, meningkatkan kesadaran nasionalisme lokal. Rakyat sadar pentingnya persatuan dalam melawan penjajahan. Dan perjuangan mereka jadi inspirasi bagi perlawanan di wilayah lain. Bahkan sekarang mereka dikenal sebagai pahlawan nasional. Wah, luar biasa ya perjuangan rakyat Maluku yang awalnya tanah rempah yang damai berubah menjadi medan perlawanan melawan penjajah. Terima kasih kepada kedua narasumber. Iya, sama-sama. Dan terima kasih juga terhadap Sobat Jejak Nusantara yang sudah mendengari sampai habis. Sampai jumpa. Bye-bye sobat.